Halo semuanya, perkenalkan nama saya Regita. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari router, gateway, dan apa perbedaan dari mereka. Sebelum kita masuk ke materinya, di sini ada yang tahu nggak sih apa itu router dan gateway? Kalau belum tahu, ayo sini aku kasih tahu. Jadi, router itu adalah perangkat yang menghubungkan dua jaringan atau lebih dan mengatur lalu lintas data antar jaringan. Sedangkan gateway adalah titik masuk dan keluar data dalam jaringan yang memungkinkan koneksi antara jaringan yang berbeda termasuk antar protokol. Selanjutnya ada definisi dan cara kerja NIP. NIP adalah proses mengubah alamat IP dalam paket data saat melewati router atau gateway, biasanya dari IP private menjadi IP public dan sebaliknya. Adapun cara kerja NIP yaitu perangkat lokal mengirim data ke internet, lalu NIP mengganti IP private dengan IP public. Kemudian router mencatat informasi koneksi dan saat respon data, NIP menerjemahkan kembali ke IP private tujuan. Berikut fungsi dan jenis gateway. Yang pertama, ada penerjemah atau konverter protokol, yaitu mengubah protokol jaringan agar perangkat dari jaringan berbeda bisa saling berkomunikasi. Yang kedua, akses informasi, yaitu memungkinkan perangkat mengakses data dari jaringan lain termasuk dari internet. Yang ketiga, mendukung standar code system, yaitu menghubungkan jaringan lokal dengan code agar integrasi data dan sistem berjalan lancar. Yang keempat, high performance directional gateway, yaitu gateway satu arah dengan performa tinggi, cocok untuk transisi data besar satu arah. Yang terakhir, bidirectional gateway, mendukung komunikasi dua arah secara simultan atau antar jaringan. Selanjutnya, jenis-jenis gateway, yaitu ada network gateway, load gateway, VoIP gateway, internet to orbit gateway, media gateway, default gateway, payment gateway, email security gateway, web application gateway, dan cloud storage gateway. Permasalahan routing dalam jaringan besar. Dalam jaringan besar, pengaturan rute data sangat kompleks dan bisa menyebabkan kemacetan jaringan atau congestion, keterlambatan transmisi atau latensi, looping rute, konflik rute antar routing. Selanjutnya, materi tentang penyelesaian routing statis dan routing dinamis. Routing statis mengonfigurasikan secara manual oleh admin jaringan, cocok untuk jaringan kecil, tidak fleksibel terhadap perubahan topologi. Lanjut, routing dinamis. Routing dinamis menggunakan protokol routing otomatis seperti RIP, OSPF, dan EIGRP. Terus, lebih fleksibel dan efisien untuk jaringan besar, otomatis menyesuaikan jalur terbaik jika ada perubahan. Selanjutnya, di sini yang keempat ada dua jenis NAT. Yang ke satu, basic NAT, mengubah satu alamat IP privat menjadi satu IP publik. B, many to all NAT, banyak alamat IP privat diterjemahkan menjadi satu alamat IP publik menggunakan nomor port. Hemat IP publik dan sering digunakan di jaringan rumah atau kantor. Kerja NAT berdasarkan metode A. Static NAT IP privat, IP publik ditentukan secara tetap, cocok untuk server yang harus selalu bisa diakses dari luar. B. Dynamic NAT IP privat diterjemahkan ke IP publik yang tersedia dari pool IP tidak tetap dan tergantung pada ketersediaan IP publik. C. Path Point Address Translation, menggunakan salah satu IP publik dengan banyak port untuk banyak perangkat, efisien dan paling umum digunakan. Selanjutnya, fungsi dan jenis-jenis gateway. Fungsi gateway, penerjemah protokol, menghubungkan jaringan berbeda, mendukung sistem cloud, komunikasi dua arah atau satu arah. Jenis-jenis gateway, network gateway, IoT gateway, point gateway, internet to orbit gateway, media gateway, default gateway, payment gateway, email security gateway, web application gateway, cloud store gateway.
Di sini kita akan praktik cara membuat NIT pada layanan web server. Tujuannya agar web server di jaringan lokal bisa diakses dari internet menggunakan IP public. Di sini kita masukkan sebuah server, kemudian kita masukkan PC. Yang terakhir kita butuh sebuah switch. Di sini kita akan menggunakan switch PT. Kita sambungkan dulu dengan kabel untuk mempercepat agar ini bisa hijau. Kita bisa klik password. Oke, kita langsung masuk konfigurasi server. Pertama kita buka tab desktop, kemudian masukkan IP configuration, kemudian kita masukkan IP, dan di sini kita contohkan menggunakan IP 192.168.1.1 dan subnet max 255.255.255.0. Kemudian kita masuk ke tab service, kemudian ke menu DNS, dan untuk servisnya di sini kita on kan. Kemudian untuk domain ini kita isikan juga di sini. Kita contohkan kelompok5.com. Ini kita isikan IP yang kita masukkan tadi. Untuk type-nya biarkan default yaitu a record. Kemudian kita masuk ke PC untuk melakukan konfigurasi seperti tadi. Kita masuk ke desktop, kemudian IP configuration. Dan ini kita masukkan IP 192.168.1.2. Untuk gateway-nya, ini kita masukkan IP dari server tadi dan DNS juga 1.1. Oke. Kemudian ke PC yang satunya kita berikan IP 1.3. Yang gateway dan DNS sama seperti tadi. Kita lakukan pengujian dengan cara mengirim email menggunakan tombol P pada keyboard pertama. Kita ujikan dari PC ke server, lalu satunya dari PC ke server juga, terus dari PC ke PC. Kita coba akses DNS tersebut melalui web browser, kemudian pada bagian URL kita isi dengan domain yang kita isikan tadi. Nah, ini udah bisa diakses, kita bisa mengakses menggunakan IP dari server atau menggunakan domainnya kemudian.